Welcome back to our meeting after holiday. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada Melida dan Ita. Ya, Sebelumnya kita belajar tentang naratif teks. naratif teks. Ini kita lanjut lagi belajar. Langsung belajar nih. Kita langsung belajar tentang descriptive text. Now, after narrative, we learn about descriptive text. I will share screen. Wait a minute. Nah, descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text adalah suatu kalimat atau paragraf yang menjelaskan tentang sesuatu yang mendeskripsikan sesuatu. Tidak hanya kecakapan kata yang harus diperhatikan tetapi juga tanda baca. Nah, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama, generic structure descriptive text. Jadi apa aja sih yang ada di descriptive text itu? Ada identification and description. Identification itu apa? Is an introduction, a general picture of a subject. Misal ada satu gambar, any some picture, semisal gambar ini ya, bunga. Kita tahu itu gambar bunga. Nah, fungsi dari descriptive text itu di sini. Di description is the specific characteristic of the object, place, or person described. For example, characteristic, physical features, and other things written specifically. Di sini deskripsinya. Di bunga itu warnanya apa? Jenis bunga apa? Bentuknya kayak gimana? Warnanya apa? Semuanya harus dijelaskan di descriptive text. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri dari descriptive text. Verb use is the attribute verb such as be, am, is, are. Tense use is simple present tense, only focus on one object. Biasanya descriptive text itu memakai atau menggunakan present tense, simple present tense, dan hanya fokus kepada satu objek. Nggak bisa tuh kita mendeskripsikan dua objek sekaligus. Jadi biasanya harus fokus ke satu objek agar terperinci objek itu dan memberikan informasi kepada si pembaca. Setelah itu masuk ke tujuan, the purpose of descriptive text. The purpose of this descriptive text is of course to be able to describe, explain, or describe everything that has been described, which is useful to provide information to the descriptor and also the reader. Tadi seperti yang saya bilang, kenapa hanya menggunakan satu objek? Karena descriptive text itu berguna atau bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik apa yang dia lihat ataupun apa yang tergambar kepada si pembaca, agar si pembaca bisa paham, bisa tahu, bisa mengerti, oh ternyata ini ya, ternyata ini ya, tanpa mereka berpikir lebih keras. Nah, namun selain tujuan, selain di descriptive text itu harus ada tadi generic structure-nya, terus ciri-cirinya juga harus ada, tujuannya juga jelas. Apa sih yang harus diperhatikan? Penulisan dan penggunaan kata. Penggunaan kata, penulisan, lalu apa? Tanda baca. Di mana waktunya dia menggunakan huruf kapital, di mana waktunya dia menggunakan koma atau titik, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengaplikasikannya, itu harus diperhatikan. Apalagi bahasa Inggris yang agak ribet ya. Langsung masuk ke contoh. Example descriptive text. Gudeg. Gudeg, it is a typical dish of the Yogyakarta Special District Province made of yang nangka cooked with santan. It takes hours to make this dish. The color of chocolate is usually produced by the leaves of jati cooked at the sometimes. Nah, di bawahnya ini dan kalian bisa baca ya. Penggunaan huruf kapitalnya jelas di awal paragraf atau di awal kalimat, lalu ini di bagian ibu kota menggunakan huruf kapital depannya, lalu tanda bacanya juga betul, lalu penulisannya segala macam ini tersusun. Jadi descriptive text itu tidak hanya dia menjabarkan sesuatu, gak hanya itu, banyak yang harus diperhatikan agar sampai di pembaca, agar enak dibaca. Jadi jangan karena bahasa Inggris nih nggak apa-apa kita yang penting bikin descriptive text, nggak usah
tidak usah kita perhatikan tanda bacanya, pemilihan kalimatnya itu nggak bisa ya, jadi harus diperhatikan semuanya agar menjadi kalimat yang bagus. Begitu cara menulis descriptive text. Paham kurang lebihnya? Paham, Miss. Paham, Miss. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, coba Miss mau kasih lihat dulu. Nih, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Seorang anak perempuan. Rambutnya sebahu, warna rambutnya coklat. Dia pakai baju dress pendek gitu warna pink. Juga ada pita di rambutnya. Sepatunya warna pink. Anaknya imut, Baik. matanya belok. Ya, enough. Kurang lebih seperti itu descriptive text ya. Jadi tidak hanya gambar, tapi juga ada penjelasan yang lebih specifically. Oke, back to our meeting, back to Zoom. Yes, Miss. Nah, exercise. Make some descriptive text from the picture below. You can choose one, batik or Serabi Solo. You can choose one. Jawabannya agar saya bisa lihat, karena saya mau menilai langsung apakah penulisannya sudah tepat dan pemilihan katanya sudah tepat. Jadi bisa share di kolom komentar. Miss kasih waktu 3 menit ya. I will give Baik, you time Miss. 3 minutes. Saya mau pilih yang batik ya, Miss. Boleh? Saya mau pilih yang Serabi Ketan ya, Miss. Can you read your progress, Melida? Alright, Miss. Alright, Miss. Batik is a painting on the fabric that is used as a basic material for making clothes with a variety of colors, such as the above image is a combination of orange and pink colors. At first, batik was known only to Karatons. Batik is now known to all groups with a wide range of age and has been registered in UNESCO. Dan selanjutnya ada Serabi Solo ya, Serabi Solo. Serabi Solo is a snack that comes from Solo, Central Java. This food is made of rice flavor mixed with santan and fried on coal like pancake. Oke. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah ini sudah betul jawabannya. Baik, Miss. Insya Allah paham, Miss. Sudah paham ya? Untuk Insya Allah paham, Miss. Ya. Nah, homework. Make summary about descriptive text with some example. Deadline tomorrow at 12 o'clock. You can share. I will share link in WhatsApp group. You can write it. Okay? Do. Okay, Miss. Oke, Miss. Kerjakan tepat waktu. Berarti bikin itu ya, Miss. Apa kesimpulan? Ngebuat ya kesimpulan yang opini kamu jadi nggak bisa sama ataupun nggak bisa nyontek di internet ya, jadi membuat kesimpulan tentang apa sih descriptive text itu menurut bahasa kamu sendiri dan berikan contohnya. Oke, Miss. Thank you so much. Jadi kesimpulannya descriptive text adalah suatu paragraf atau kalimat yang menjelaskan tentang suatu gambar atau suatu place, people, Indonesian food, or culture of Indonesia and other secara rinci. Untuk bertujuan apa? The purpose is to give information for the reader. Seperti itu. Dan harus ada beberapa bagian-bagian yang harus diperhatikan seperti tanda baca, terus generic structure-nya juga. Seperti itu. Oke. Terima kasih, kita sudahi pertemuan hari ini. Semoga selalu sehat. Semoga sehat semua. Selalu sehat, insya Allah selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Goodbye, class.
Goodbye.